Kita buka firman Tuhan dari Bilangan 14. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bilangan 14, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang ke-6. Nanti ayat ke-10 sama-sama kita baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan aman. Kalau sudah dapat semuanya, baik. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. 1, 2, 3. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontai kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini seringkali kita ingin mendapatkan yang namanya instan, benar tidak? Benar. Ingin dapat instan. Dalam hidup ini siapa di antara kita yang tidak mau menerima namanya berkat? Yang tidak mau menerima namanya rezeki? Semua kita ingin mendapat berkat, semua kita ingin mendapat rezeki, benar tidak? Tetapi banyak kali di antara kita ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan berkat dari yang namanya instan. Kemarin saya ngobrol sama seseorang yang bukan sealiran, seagama dengan kita, yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bilang ini, di kami bahwa kalau kita mau mendapatkan rezeki, mau mendapatkan berkat, ya gak cukup hanya berdoa, harus bekerja, harus berjuang, benar tidak? Ya saya bilang iya, semua orang akan mengajarkan hal demikian. Tetapi berapa banyak di antara kita maunya cukup berdoa dan tidak mau berjuang, ya kan? Benar enggak? Sering gak orang begitu? Aku pingin dapat berkat, aku pingin dapat uang, aku pingin dapat ini, aku cukup berdoa, nggak perlu berjuang. Ya. Boleh aja. Gitu. Tapi Tuhan kita nggak mau, bukan menjadikan kita menjadi manusia malas. Berjuang dalam hidup, bertarung dalam hidup. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka dijanjikan Tuhan satu negeri yang berlimpah madu dan susu. Tapi begitu mereka melihat tempat itu, mereka mulai mengeluh. Kenapa? Karena mereka tahu waktu mereka mau menduduki tempat itu, mereka harus berjuang.
Mereka harus bertaruh. Terkadang barangkali mereka berpikir taruhannya nyawa. Benar gak? Oh enggak lah, ngomel. Benar gak kira-kira? Sering pernah saya juga begitu didatangi seseorang, minta tolonglah bla 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 bla, kita buka jalan. Saya bukan mau kerja lo, saya mau minta duit lo. Sering gak orang gitu? Maunya duit, tapi untuk mendapatkan duit itu gak mau kerja, maunya enak-enak. Halo, pernah saya di Jakarta, tiba-tiba ada seseorang bilang, ya aku butuh duit. Ini kejadian nyata, kejadian nyata. Aku butuh duit. Ya terus, ini kesaksian dia. Aku butuh duit. Tapi aku nggak tahu mau cari di mana duit. Terus, ya udah. Waktu itu masih musim SDSB, masih ingat? SDSB yang nomor, kan di koran dulu banyak koran bikin apa ramalan. Wah, aku ambil koran ramalan, terus aku lihat ramalan itu, aku berdoa sama Tuhan. Wes keren. Aku berdoa, Tuhan aku butuh duit, aku mau beli SDSB. Terus aku beli SDSB. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Apa itu buka jalan? Aku dapat SDSB. Yes. Saudara, saya mau bilang, dosa Tuhan. Iblis pun bisa kasih saudara duit. Benar tak kira-kira? Waktu engkau berdoa, iblis dengar tak? Sekali lagi, dengarkan saya. Waktu kita berdoa, iblis dengar tak? Pernah saya khotbah di sini, hati-hati terhadap jebakan. Benar tak kira-kira? Tuhan, aku butuh duit. Hari ini aku mau beli SDSB. Nomornya ini Tuhan. Beli SDSB dapat. Dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Berarti gampang dapat duit, tinggal doa, minta sama Tuhan, Tuhan kasih dari SDSB. Saya bilang begini, maaf, itu bukan duit dari Tuhan, tapi duit dari setan. Kenapa bilang begitu? Aku berdoa loh. Saya bilang, iblis pun bisa dengar kau berdoa, dan iblis bisa jawab doa. Benar tak kira-kira? Kalau kita mau dapat berkat, tetap harus sesuai dengan firman. Masa Tuhan suruh kita berjudi? Kau bisa kaya nggak? Pergi kau ke Gunung Bromo sana, bertapa. Bisa kaya? Bisa. Banyak nggak orang kaya yang bukan datangnya dari Tuhan, kekayaannya? Banyak. Contoh, saya bilang tadi, aku butuh duit, mau beli mobil 500 juta, aku kerja, terus aku berdoa. Ini contoh, Tuhan, aku mau beli mobil, buka jalan untuk aku bisa beli mobil ada duit. Tiba-tiba orang buka jalan, disuruh kita berbuat curang, dan duitnya bisa dapat 500 juta, dan kita berbuat curang sama orang, dapat 500 juta. Kita berdoa. Sekarang saya tanya, itu duit dari Tuhan apa kan? Halo, itu duit dari Tuhan kakak? Kakak ada yang berani jawab? Saya mau pastikan itu bukan dari Tuhan. Saya mau pastikan kalau kita, waktu orang yang di Jakarta itu bilang ini kejadian nyata, saya tidak bohong, ini kejadian nyata.
Ini kejadian. Tapi saya mau bilang sama dia, saya mau pastikan uang yang datang bukan dari Tuhan. Uang yang datang bukan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan kita tidak menyuruh kita mendapat berkat dengan berbuat dosa. Benar tak kira-kira? Halo? Benar tak kira-kira? Tuhan tidak akan pernah kasih kita berkat dengan kita disuruh berbuat dosa. Kagak ada yang bisa lihat, kagak ada yang mau bilang amin. Sekali lagi, Tuhan tidak akan kasih kita berkat dengan dia suruh kita berbuat dosa. Amin. Jadi jangan bilang bahwa iblis gak bisa kita kalah. Iblis dengar doa kita. Halo, iblis dengar. Dan iblis bisa jawab itu. Supaya apa iblis bisa jawab? Supaya kita menganggap bahwa Tuhan itu mengizinkan untuk kita berbuat dosa. Hati-hati. Hati-hati. Berhati-hatilah dalam hidup ini. Begitu juga bangsa Israel. Mereka dijanjikan Tuhan untuk menerima berkat, yaitu negeri yang berlimpah madu susu. Tapi begitu mereka melihat ada tantangan yang besar di depan, tidak mau. Enak aja, masa Tuhan kau suruh? Lebih baik kau bikin kami di Mesir, biar kami di Mesir jadi apa? Jadi budak, daripada kau suruh kami mati di padang Mesir ini, di gunung pasir ini. Artinya mereka tak berani berkorban dalam hidupnya untuk mendapatkan berkat. Mereka takut, ya kan? Takut mati. Dan mereka ingin lebih baik menjadi budak. Dan mereka punya mental budak. Jangan ada di sini yang punya mental budak. Amin. Jangan pernah ada di sini yang punya mental budak. Kemarin ada seorang, saya bilang ini, aduh capek lo kerja ini, apalagi kerja sama orang. Saya bilang makanya kalau capek kerja sama orang, ya udah kerja sama diri sendiri, ya kan? Kerja untuk diri sendiri. Kau jadi bos, kau jadi bisa nggak bisa buka usaha dong, berjuang. Jangan kau bayangkan dengan kau mau berjuang langsung, wow yang besar. Jangan. Tuhan terkadang izinkan kita mulai merangkak dari bawah. Katakan amin. Dan kesetiaanmu itu akan Tuhan lihat dan akan diberkati terus pekerjaan usaha. Dari kecil terus sampai besar. Tuhan bilang, kalau engkau setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jadi jangan pernah takut. Kalau engkau hari ini buka usaha kedai kopi, gak usah takut. Nanti bisa jadi kafe yang besar. Amin. Yang penting kau setia. Makanya sebentar lagi kita mau buka apa? Mau pindah gereja. Saya mau tawar-tawarkan di antara saudara, kalau ada saudara mau buka di dekat gereja itu pas ibadah, mau buka tempat jual nasi bungkus, apa orang pulang gereja gak perlu ke rumah lagi beli nasi bungkus, di saudara silakan. Usaha yang kecil. Tapi saya gak bilang kau berjualan di gereja, no. Jangan bilang apa pendeta suruh kita, oh sorry, bukan. Tapi saya sedang membuka karena gereja kita sedang menggiatkan namanya entrepreneur, berwirausaha. Amin. Ayo kita, saya dan saudara, kita sama-sama berjuang, berwirausaha. Saya bilang ada beberapa waktu itu, ayo buka dong. Saya bilang perlu menanamkan modal, ya kan? Walaupun saya tanam modal juga sampai 100.000 gitu kan? Ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ayo berjuang kita sama-sama. Berjuang kita. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Jangan pernah takut. Siapa yang jago bikin kopi, ayo kita buka kafe yuk. Tapi jangan buka kafe yang langsung mau yang megah-megah. Ada waktu itu saya bilang, ayo buka, kau kan jago di kafe, ayo saya support. Sebelum bangun gereja, saya support. Saya kebetulan ada duit kan, saya bantu, saya bikin usahanya, ayo. Tapi jangan yang langsung yang pandangan yang gede. Kita mulai dari awal. Langsung yang ditawarkan sama saya, kita nanti bikin gini, tanahnya gede, biaya 800 juta, saya langsung saya kasih 3.
800 juta. Dari mana uang 800 juta? Langsung mau bayarkan yang gede-gede, gak usah ya. Kalau kita punya uang 2 juta, ayo 2 juta kita lakukan ini. Amin. Amin. Berjuang loh, jangan langsung nanti saya bikin gayanya seperti di Jogja begini. Biayanya berapa? 800 juta. Wah, 800 juta saya kasih tinggal. Itu mau langsung enak. Ya kalau saya punya uang barangkali 10 miliar oke lah gitu kan. Ini uang udah di 300.000, boleh minta 800 juta. Saya hanya mau motivasi. Saya banyak menyekolahkan anak-anak, ya. Uang saya ada enggak, tapi saya mau motivasi. Anak-anak saya ada di atas 300 orang. Yang jadi dokter sudah ada. Yang jadi dokter teologi sudah ada. Yang jadi camat sudah ada. Yang S2 ada S1 ada, banyak. Uangnya dari mana? Enggak ada. Kenapa? Saya hanya bisa memotivasi saudara berjuang dalam hidup. Katakan amin. Amin. Jadi jangan pernah takut dalam hidup ini. Gitu lihat tantangan langsung mundur. Saya mau bilang, waktu kita kumpulin uang 1.700.000 2 tahun yang lalu, mau bangun gereja 1.700.000, barangkali kami semua udah mundur, benar Pak Gaya? Tapi no, saya nggak melihat itu sebagai suatu hal yang berat. Tapi saya katakan, ini awal kita mau bangun. Tuhan, kami punya uang 1.700.000. Dan sekarang pembangunan kita sudah mencapai 80%. Kemarin saya udah ngobrol-ngobrol, dia menjanjikan di akhir bulan selesai. Berarti kita nanti selesai acara ini, ibadah ini kita akan ngobrol apa? Untuk mempersiapkan. Saya pastikan bahwa sekarang saya sedang mendesak untuk cepat instalasi listriknya selesai, supaya awal bulan tanggal 3 kita pembukaan gereja, dan kita sudah minggu depan kita sudah terakhir gereja di sini. Makanya kita bicarakan nanti setelah ibadah. Barangkali minggu depan, barangkali ibadah jangan udah gak ada selain. Kita udah harus mulai angkat satu-satu, mulai pasang satu-satu. Kita ibadah barangkali gak pakai slide. Jadi saya bilang sama worship leader, ayo ibadah untuk berikutnya waktu slide gak ada, ayo kita ibadah yang lagu-lagu tahu-tahu saja, yang lagu lama-lama saja. Ya, lagu-lagu lama, jangan lagu baru, nanti pada banyak yang gak tahu. Dan gak usah pakai kertas lah, ya kan? Karena kita udah mulai barangkali. Apakah setelah hari minggunya kita ngangkat gak tahu, tapi ini mulai sedikit-sedikit kami barangkali dalam minggu-minggu ini. Karena saya, Diana sama Pak Sabang lagi mengurus surat. Barangkali hari Senin ini kita akan masukkan surat ke kelurahan. Kami udah ke Kementerian Agama. Setelah itu barangkali kita di hari Kamis barangkali kita sudah bisa masukkan surat ke kecamatan, KUA. Setelah itu minggu depannya kita bisa masukkan barangkali surat kita semuanya ke Kementerian Agama. Dan tanggal 3 April kita ibadah sore, yaitu kita mulai pembukaan gereja. Baru ibadah sore. Dan nanti kita bicarakan untuk kita mau makan apa di sana, kan gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi saya Pak Sabang sama Diana lagi mengurus surat terus. Dan sudah ada tumpangan surat-surat yang datang dari Semarang. Kita sudah dikirim anggaran dasar, SKB Mas Kristen, dari PGI Jakarta, kita sudah ada semuanya. Tinggal kita memperlengkapi surat-surat yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita butuh KTP saudara untuk jemaat, kalau misalnya mana memang tidak diminta, tapi berapa anggota jemaatnya minta KTP 60, barangkali bagi kita 60 kecil karena kita sudah di atas 100. Tapi jangan sampai saya minta KTP saudara nggak mau, gitu kan? Kasihlah KTP karena itu syaratnya kan. Tapi untuk ini KTP itu kalau kita mau mendirikan bangunan gereja. Tapi saya kemarin bilang di Kementerian Agama, kami bukan mendirikan bangunan gereja, tapi kami mau izin tempat beribadah, bukan belum mendirikan bangunannya. Karena bangunan gereja itu izinnya banyak, ya kan gitu. Kan kita belum mendirikan bangunan gereja. Kenapa? Karena kita belum punya tanah sendiri. Ya. Nanti kalau kita udah punya tanah yang gede, baru kita bangun izin bangunan gereja.
Sekarang karena kita masih izin beribadah, tempat ibadah seperti ini. Jadi nanti gak usah di-share langsung tuh kenapa kita lakukan seperti itu, nanti saya akan cerita juga sedikit. Baik Bapak Ibu, kita ke sana itu penuh dengan perjuangan. Banyak tantangan dah. Saya, Pak Abidin, kita pergi sebelum kita memulai itu, kita berdoa malam, kita doa keliling. Perjuangan, kita berjuang terus. Ada nggak ngomel di antara kita? No, saya nggak pernah jemaat di sini ngomel waktu gitu. Nggak ada yang bilang, masa mau dirikan gereja, kita harus keluar duit, kita harus menyuruh. No, semuanya saya beli, semuanya sukacita. Kita semua sama-sama mau berjuang. Kenapa? Kita mau menerima berkat yang besar dari Tuhan. Amen. Karena berkat yang besar itu perlu diperjuangkan. Katakan amin. Amen. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang maunya enak-enaknya aja, nggak mau berjuang. Setelah itu kita tinggalkan tempat ini. Ada yang akan meneruskan tempat ini, yaitu menjadi gereja Isa Al-Masih juga di tempat ini, yaitu Pak Paulus yang depan kita menjadi pos BI kita. Perlu berjuang ya. Karena kami pun waktu pertama kali saya ingat sama istri kami menginjakkan kaki di tempat ini, hampir sebulan kaki ini kalau nginjak sama ini hitam terus. Tapi perlu berjuang. Waktu kami pertama sekali datang ke tempat ini, kami tidur masih ada kasurnya, bukti sampai saat ini. Siapa yang sering meniduri kasur itu? Yang di atas tidak ada. Gak ada yang mau tidurin kasur yang pernah kami tidurin pertama kali kami datang ke kota ini. Masih ada di lantai 3. Mau coba? Itu kasur yang ditidurin hamba Tuhan loh. Ada urapannya di situ. Tapi begitu saudara tidur di itu, badan saudara sakit semuanya. Spring bed, tapi kagak ada lagi busanya, semuanya besi. Haleluya. Itu nyata, iya nyata. Tapi kan dijalani. Karena perlu perjuangan. Kami hanya 10 orang bersama Pak Gea ya Pak Gea. Kami mengeluh dengan 10 orang. No. Malah kami enak. Waktu kami 10 orang naik menjadi 12 orang. Setiap ibadah kami makan. Naik 20 orang masih kami makan. Naik 30 orang mulai pikir kami ngampun. Setiap minggu kasih 30 orang. Di atas 30 orang kami stop makan. Artinya bukan apa, tapi berat juga kan. Kasih makan 40 orang setiap minggu ya. Haleluya kan. Tapi kita makan, terkadang kita makan bersama juga kan. Kami mengeluh, no, kami berjuang. Terus berjuang. Sama anak-anak muda, Note, Diana, dan anak-anak muda lain berjuang. Mereka ada di mana? Di lampu merah. Kasih tahu bahwa Isa Al-Masih sudah ada. Mereka berdiri di lampu merah. Kasih brosur. Siapa? Brosur mengenai gereja? No. Siapa yang sakit? Siapa yang butuh doa? Ini kami kasih brosur. Dan banyak yang kami doakan. Ada dari Nios, dari mana-mana datang menelpon untuk kami berdoa. Berjuang. Ada orang bilang waktu, hati-hati kalian. Kenapa ada yang mau berdoa sama orang? Hati-hati. Ya, kami gak pernah sampai titik ini diancamnya. Karena kami hanya berdoa untuk orang. Berjuang, ya. Dan kita terus berjuang. Yes, terus berjuang. Sampai apa? Sampai Tuhan Yesus datang. Kita terus berjuang. Sampai di mata garis nanti kita masih berjuang. Ya masih berjuang. Kenapa? Pelapon belum, ya kan? Masih ada yang belum. Ada yang lain yang perlu kita perjuangkan, ya. Masih ada yang lain yang perlu kita perjuangkan. Setelah itu apa? Setelah itu kapasitasnya kesananya sekitar 130. Nanti begitu ada dana saya bisa bongkar yang belakang, kapasitasnya bisa masuk 180. Tapi setelah itu mau kemana? Target kita 2 tahun ke depan 300. Berarti harus cari tempat yang lebih besar. Atau kita bangun tempat itu lebih besar. Tapi kapasitasnya udah saya hitung. Kalaupun kita bangun besar lantai 2 di situ, sudah saya hitung nggak lari dari 600. Nggak lari
kurangnya dari 600. Karena dulu kan udah pernah kita mau bangun 2 lantai dengan dana pembangunan sebesar 1,2 miliar. Udah ada gambarnya semuanya, tiba-tiba corona kan. Kita terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang. Visi kita berapa? 1 kali ibadah 2.000. Apakah kita cukup hanya berdoa? Halo? No. Saya mau bilang, kalau gereja ini mau besar, gak cukup kita hanya berdoa, tapi terus kita perlu bergerak. Makanya firman Tuhan katakan, pergi, beritakan firman. Di kitab Roma dikatakan, kalau gak ada yang memberitahukan bagaimana mereka bisa tahu. Benar gak kira-kira? Kalau gak ada yang mengasih tahu bahwa di Sebatang Gadis 7 sudah ada ibadah gereja Islam masih, bagaimana orang tahu? Gereja kita ini bisa mencapai 100 tembus. Itu karena kita tahu, banyak orang tahu. Kita kasih tahu melalui apa? Melalui media sosial, ya kan? Banyak orang tahu melalui media sosial gereja kita ini. Dan terus berjuang, ya, kita terus berjuang. Jangan pernah takut dan jangan pernah mengeluh. Kenapa? Tuhan janjikan untuk kita bahwa Dia akan bikin gereja yang besar. Ini janji, dan janji ini harus kita kejar. Harus kita kejar. Harus kita kejar. Jangan mengeluh. Kalau ada tantangan, jangan langsung ada orang. Jangan seperti bangsa Israel. Lebih senang lihat Mesir. Apa yang ada di Mesir? Kemewahan, kemegahan. Ada yes. Lebih senang. Banyak di antara orang sekarang lebih senang lihat ngapain ke gereja kecil, ngapain melayani di gereja kecil. Lebih enak di gereja besar. Ya memang lebih enak. Kalau kau gak mau berjuang, ya kan? Saya selalu bilang begini, kalau ada teman-teman saya hamba Tuhan baru tamat sekolah teologi, saya langsung bilang, jangan pernah cari gereja besar. Kenapa? Kesempatan untuk melayani di sana kecil sekali. Benar nggak kira-kira? Oh kecil. Cari gereja bila perlu jemaatnya hanya 4 orang. Hari ini kau gereja, besok kau bisa melayani. Benar nggak kira-kira? Tapi sekarang orang cari gereja yang 4 orang, kagak ada duitnya, kagak ada. Begitu selesai khotbahnya, terima kasih. Yang dicari apa? Motivasinya apa? Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan motivasinya berkat. Halo, jangan motivasinya uang. Itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Amin. Saya pernah bikin acara di Jakarta sama saudara saya, kakak rohani saya. Suatu saat dia akan saya undang di sini, dia DJ berdiri. Kan bikin acara, kami undang pembicara. Waktu itu masih sekitar PK masih 150. Wish, kami siapkan PK 250 untuk abad Tuhan. Keren kami kan? Tiba-tiba sebelum acara ditelepon kami sama pembicara itu, Pak, ya ingat ya PK-nya jangan di bawah 150. Ya harus standar ya 150. Oke, saya bilang gitu. Yang 250 kami siapkan, kami batalin jadi 150. Kenapa? Ya dia minta kan, kami udah berikan berkat yang besar, tapi diomongin lagi. Berapa banyak di antara hidup kita nggak melangkah dulu masalah berkat itu urusan Tuhan. Makanya dalam melayani jangan pernah mindset ini. Duit. Saya tidak akan pernah mau ke Papua. Saya tidak akan pernah mau ke Kalimantan. Saya tidak akan pernah mau ke NTT pelayanan. Saya tidak pernah akan mau ke Ternate. Saya tidak pernah mau ke Pulau Sabu. Saya tidak mau ke pulau-pulau kecil-kecil kalau motivasi saya duit. Tanya itu istri masih ada hidup. Terkadang dia harus jual emasnya. Bisa kita beli, sebulan lagi harus dijual itu emas. Untuk apa? Untuk saya pergi berangkat pelayanan. Berkorban. Pulang balik kagak? Kagak. Mau ke pedalaman bagaimana mau balik?
Bali iya, dengan ayam ya kan. Ada ayam dikasih, ada jagung dikasih. Jadi jangan pernah mengeluh dalam melayani. Apalagi bicara mengenai berkat. Bagian Tuhan yang akan menyiapkan yang besar untuk kita. Jangan kita tahunya ngomel dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah dapat berkat yang besar. Katakan amin. Karena Yosua dan Kaleb gak pernah mengeluh. Hanya 2 orang yang keluar dari Mesir bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena apa? Hanya mereka yang gak pernah mengeluh. Mereka hanya menatap di sana ada berkat Tuhan dan mereka terus melangkah. Kalau kau mau diberkati Tuhan, kau harus katakan di sana ada berkat Tuhan. Aku harus tetap melangkah. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menerima berkat itu, Tuhan akan menyatakan itu bagi kita. Amin. Kalau kita mau melangkah, Tuhan akan menyatakan itu bagi kita. Sekarang mau tidak kita melangkah dalam hidup ini, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk hidup kita. Amin. Mau saudara Tuhan menyatakan kemuliaannya? Amin. Apa tema firman Tuhan kita hari ini? Ferdinand, mana si Ferdinand? Dengar nggak saya? Apa tema firman Tuhan hari ini? Iya. Padahal kan udah bikin dia apa ya di grup apa semuanya kan. Mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kebesaran Tuhan. Kita alamin itu. Jangan kita hanya bilang nyatakanlah kemuliaan Tuhan bagi hidup. Hanya ngomong, tapi kita ingin menikmati itu. Menikmati kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan ada apa? Ada berkat-berkat yang besar. Dia nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin. Amin. Mau Bapak Gabi mengalami kemuliaan Tuhan? Kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, kita akan diangkat. Hidup kita akan diangkat. Kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita pun akan diangkat di hadapan manusia. Amin. Saya itu nggak mencari, makanya nggak pingin mencari nama untuk manusia, untuk jadi benar, kagak pingin. Bagian Tuhan itu. Kalau bagian kita, aduh, sebentar terangkan, sebentar tenggelam. Enggak. Kalau Tuhan yang mengangkat, kita akan tetap ada di atas. Amin. Amin. Banyak orang sekarang bilang begitu. Hidup ini berputar seperti roda. Benar gak kira-kira? Betul? Ayo sekarang kita belajar. Kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaan-Nya, memang hidup ini berputar. Begitu kita di atas, Tuhan menyatakan kemuliaan, Tuhan akan teriak dan kita tidak akan berputar lagi. Katakan amin. Tuhan akan teriak pakai rem cakram lagi. Ya kan? Remnya cakram lagi. Gitu kan? Mau dijalankan sudah gak bisa lagi. Kemarin saya mencoba. Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Daniel Alexander, khotbah di Facebook. Saya lihat gini, saya pencet ikut siaran langsungnya sebentar gitu. Begitu saya ikut siaran langsungnya, sebentar. Maksud saya lihat sebentar terus saya mau keluar lagi. Ya karena masih ada kegiatan. Dia lihat gini ke Facebook, saya masuk barangkali. Langsung dia bilang, anakku Leo, puji Tuhan, papi senang kau hadir hari ini. Maaf, papi belum bisa datang ke Medan, tapi papi berjanji akan mengunjungimu ke Medan. Baik. Dia bicara mengenai uang. Dia bicara mengenai uang. Dia bicara mengenai berkat. Berapa banyak orang terjebak dalam hidup ini, yaitu menjadi orang yang jadi cinta akan uang. Dia bilang, kalau orang sudah terjebak dalam keuangan, orang itu bisa gila seperti setan. Karena bagi dia uang segala galanya. Dia bisa halalkan banyak cara untuk dia bisa mengeruk semua. Dia
Dia bisa menghalalkan. Gak usah, orang tuanya aja bisa dicurangi, orang tuanya aja bisa dihancurkan. Karena apa? Karena cinta akan uang. Attitude orang sudah gak ada. Tahu attitude? Jika menghargai, menghormati. Kalau sudah cinta akan uang. Karena pinginnya dia harus aku, harus aku, harus aku. Enggak benar. Nah. Maaf kemarin, saya nggak usah bilang. Tapi ada waktu itu bikin acara. Tapi bikin acaranya hari Minggu. Bagusnya acara. Tapi ya, istri saya bilang ya enggak lah. Itu enggak akan saya korbankan untuk saya beribadah kepada Tuhan. Memang begitu. Benar enggak? Enggak. Saya tidak mau korbankan. Saya bilang mantap istri. Karena hari Minggu, hari di mana saya datangkan. Amin. Hanya untuk Tuhan saja. Kita kalah sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu orang gak percaya Yesus. Benar gak kira-kira? Jangan bilang orang Israel itu, orang Israel percaya Yesus. Siapa bilang? Orang Israel, orang Kristen di Israel itu gak lebih dari 10% tuh katanya. Tapi saya mau bilang begini. Orang Yahudi, orang Israel itu dia taatnya sama Tuhan luar biasa. Kenapa taat? Kalau sabat itu mereka masak aja nggak boleh. Pencet apa? Pencet lift aja nggak boleh. Taat ke mereka. Jangan coba ganggu sabat mereka. Mereka taat. Kita orang Kristen ibadahnya hari Minggu, tapi masih kita tinggal juga. Masih sering kita tinggal juga. Benar gak kira-kira? Kita mau minta berkat sama Tuhan. Tuhan bilang, saya kasih hari Minggu loh, itu 2 jam. Masih kita tinggal juga. Gak ada waktunya. Bagaimana kita mau minta berkat sama Tuhan? Kita sendiri gak mau berkorban dalam hidup ini. Amin. Bagaimana kita melihat Tuhan nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam hidupku. Kita minta kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tapi kita gak mau berkorban juga untuk Tuhan. Kita gak mau datang menyembah Dia, mengagungkan Dia, bersekutu. Padahal firman Tuhan katakan jangan tinggalkan persekutuanmu dengan saudara-saudara seiman. Saudara mau engkau dinyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu? Mau? Sebagaimana Yosua dan Kaleb menerima kemuliaan itu. Dia bisa menerima berkat yang dari Tuhan. Apa yang diterima Yosua banyak, apa yang diterima Kaleb banyak. Sampai usia 80 Kaleb itu bisa berperang dan orang berperang mengatakan seperti dia masih berusia muda. Tenaganya gak habis-habis. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup Kaleb dan Yosua. Mereka setia. Kita belajar dari firman. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Dengarkan firman. Supaya Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidup. Yaitu memberkatimu, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan segalanya yang kita butuhkan. Dengarkan. Yang pertama, baca ayat yang ke-6. Baca ayat yang ke-6. Kencang. Satu orang yang kurang tahu, Rafael. Ayat yang ke-6. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yosua yang dimaksud orang-orang
Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8. Terus. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Bapak Ibu, ini pernyataan Yosua dan Kaleb. Padahal pandangan bangsa Israel bahwa negeri itu adalah negeri yang menakutkan. Orang-orangnya bisa makan orang. Takut mereka. Tapi pandangan orang Yosua itu enak. Dan bila Tuhan berkenan kita, maka Ia akan membawa kita masuk dalam itu. Yang pertama, kalau kau mau diberkati Tuhan dalam hidupmu, engkau harus memandang Tuhan kita Yesus itu dengan benar. Artinya apa? Dengan benar, pandanglah Yesus itu. Jangan kerdilkan Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang tidak bisa Dia lakukan. Jadi kalau Dia udah bawa kita, Dia mau memberkati kita. Ada tantangan ya. Tuhan pasti izinkan tantangan terjadi. Benar tak kira-kira? Benar. Tuhan izinkan tantangan itu. Tapi ingat, pandang Tuhan dengan benar. Kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan mau ngasih tahu sama kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, dan Tuhan mau nyatakan bahwa engkau adalah orang yang hebat yang sanggup melakukan itu bersama dengan aku. Katakan. Jadi jangan Tuhan hebat, Yesus. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalam kita nyanyikan. Tapi begitu menghadapi tantangan kecil di depan, yang besar tadi mana? Kok jiper, kok takut, kok langsung melempar, kok langsung halo. Katanya Yesus besar. Katanya Yesus ajaib. Katanya Yesus dahsyat. Katamu Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus besar. Hanya di mulut. Tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus bisa. Tunjukkan kepada dunia bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang Dia bisa lakukan. Tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus hidup. Dia sanggup menjaga melindungi. Tunjukkan itu. Kau harus punya pandangan ini. Jadi begitu kau mengalami masalah masalah. Kan ada nyanyi, hai masalah, apa? Hai masalah, aku punya Tuhan besar, yang besar. Kan ada lagu dia. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, mengatasi semua persoalan. Wah, kalau nyanyi kita di gereja, Yesusku besar, begitu keluar gereja dapat masalah. Mana yang besar? Kasih tunjuk Yesus kita besar. Katakan amin. Kasih Yesus kita besar. Tuhan kita besar. Kemarin malam saya di BA sama salah satu anak saya yang pernah khotbah di sini di desa. Dosen, nggak tahu saya FEB itu apa? Untuk mau bikin FEB ya? FEG apa itu?
Saya pernah ngerti oleh dosen disuruh bikin barangkali sejarah gereja Isa Al-Masih itu mulai rumah yang jelek sampai bikin apa? Iya, suruh mulai bikin peletakan batu pertama, penghancuran rumah sampai sekarang. Dari semana. Saya semuanya kan masih ada di HP. Ini nanti kan kita akan, Okta udah bilang dia akan edit ini nanti bikin di YouTube mulai dari awal. Ini ada semua. Mulai dari penghancuran rumah, bikin ini, bikin itu, bikin semuanya. Saya bikin cerita. Artinya orang mulai banyak tertarik. Kenapa? Yang membangun sebuah tangga di situ Yesus kita yang besar, katakan saya. Dengan 1.700.000 Tuhan bisa gerakkan seluruh penjuru bumi untuk membangun ini. Kemarin saya sempat salah waktu orang tanya berapa banyak yang bisa saya bantu untuk keran. Saya salah hitung keran. Saya kasih tahu 100 terus keran. Begitu bang kurang. Ternyata teras dan yang lain teras kagak kena. Dan yang lain, aduh, gimana ini? Salah itu. Berarti teras terbengkalai semua. Yesusku besar, mengatasi segala persoalan. Satu hari, dua hari, hari ketiga, krik, bunyi telepon. Gimana? Udah selesai? Belum? Apanya yang belum? Aduh, saya salah hitung keramik. Ternyata harusnya 135 dos, kok saya minta 100 dos? Oh terus apa? Kurang 35 keramik, aduh, ya udah. Tiba-tiba besoknya saya ditelepon, Pak tolong kasih map. Ini keramik 35 dos dikirim ke gereja. Haleluya, berikan tangan Tuhan. Dipasang ke keramik, udah selesai keramik gereja. Udah selesai. Sekarang tinggal pelapor. Saya butuh dana untuk pelapor gereja. Saya butuh dana 18 juta. Karena pelapor gereja agak mahal. Naik lagi harga. Belum pelapor gereja, terus belum tempat parkir dan pagar. Tinggal ini. Doakan. Kita butuh dana 50 juta lagi. Kecil dah? Hah? Hah? Sangat kecil. Sangat kecil. Nanti mau kasih apa? Jangan sangat kecil, tapi bergerak dong. Haleluya. Amin. Oh, nanti Pak Gadon tenang bang. Saya akan kirim 30 sak semen, ya kan? Batu bata sudah gak ada, semen sudah gak ada, yang ada tinggal apa? Tinggal minumannya saja. Tapi tetap kita masuk tanggal 3. Ya, karena kemarin udah saya minta, kemarin saya udah pergi yang paling penting kita adalah air dan instalasi listrik. Air sudah jalan. Tinggal saya beli penampungan. Udah semuanya sudah. Listrik pun begitu. Tinggal pasang dia punya stop kontak dan beli lampu. Lampunya saya tidak mau yang panjang-panjang itu. Lampunya yang tinggi lah gitu. Atau sebenarnya lebih terang gitu. Bapak Ibu sekalian, pandang Tuhan. Tuhan kita besar. Dia sanggup melakukan tidak bisa dilakukan oleh orang. Dan dia, kalau kita pandang dia dengan benar, dia kita katakan bahwa memang Yesus hidup, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sekarang saya berdoa nangis-nangis terus sudah untuk membangun gereja itu. Kagak lagi. Kenapa? Kemarin sebelum dibangun saya sudah berdoa, nangis. Begitu doa nangis, haleluya, Tuhan mau bangun gereja, bla 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 bla. Nangis terus. Mulai Tuhan bilang, oke, mulai bangun. Kita bangun.
Uangnya belum ada, Pak ya? Uangnya belum ada. Peletakan batu pertama, bangun, masih ada uang, iya, 1.700.000 modal. Saya pikir, waduh, 1.700.000 makannya bagaimana nih? Kan makan kita. Ada anak Tuhan, barangkali dia gak mau disebut namanya, tapi ada kakak itu. Langsung kakak Mama Dion telepon saya, Pak, untuk apa? Untuk makan itu bagianku. Wah, haleluya. Saya bilang memang jemaat saya ini luar biasa. Perlu berapa sih? Keren gitu. Nanya perlu berapa? Berapa banyak makanan yang perlu? Aku siapkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Udah nangis sebelum dibangun, udah nangis. Terus Tuhan buka jalan, udah mulai dibangun, masih nangis. Kagak. Masa mau nangis dulu? Sekarang apa yang kita lakukan doa? Ucapan syukur. Ku naikkan syukur. Ucap syukur aja sama Tuhan. Walaupun terkadang bisa tak siapkan hari ini uang 10 juta. Mulai terkadang melompok gitu. Lagi. Tapi bisa Tuhan cukupkan terus. Saya mau bilang, gereja kita sudah hampir dibangun di atas 250.000. Coba bikin 48.000 perhitungan satu semen. Tiba-tiba satu semen menjadi 70.000, 22.000 kan bedanya. Kalau kita pakai 600 satu semen, 500 lah. Udah berapa? 10 juta lebih lah. Ngeri ya? Ngeri dah. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Dia Tuhan yang sanggup mencukupkan. Enggak mau harga naik, Tuhan kita tidak akan pernah goyah. Katakan amin. Mau harga melambung, Tuhan gak goyah. Amin. Mau minyak harganya mahal, ibu-ibu mulai goyah juga. Benar dah? Sekarang minyak pergi 47.000, pergi 54.000, ya kan? Benar dah? Goyah gak? Goyah gak? Hah? Goyahnya, mak pasti goyah. Tadinya 28.000 menjadi 50.000. Sok gak? Ya sok lah. Tapi saya bilang Kristus, mau dibikin 50.000, mau dibikin 100.000, kan tetap harus kita beli. Mau stres, kagak turun minyak. Udah, kita percaya. Kalau tadi Tuhan kasih kita uang 100.000 untuk beli minyak, kita beli minyak bisa 4. Ya, kan sekarang kita tetap butuh minyak 4, benar gak? Benar gak? Berarti kalau kita sekarang butuh 4, berarti 200.000 kan? Karena naik 2 kali. Bodoh gak Tuhan kita kalau tetap kasih kita 100.000? Bodoh. Pasti Tuhan akan kasih naik. Pegang ini. Mau gak gaji gede Bapak Gabi? Penghasilan gede Bapak Gabi? Bilang, biar naik semuanya. Karena Tuhan akan kasih naik pendapatan saya. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Gitu dong. Jangan udah gak usah masak lagi. Ya gak usah lapar kau. Gak bisa kita tetap nyambal. Benar gak kira-kira? Kita tetap menggoreng. Benar gak kira-kira? Ya kalau kau gak mau ya udah rebus semuanya. Nasi pun rebus saja sekalian. Kalau udah naik kita gak bisa bikin apa-apa. Kita gak katakan Tuhan terima kasih untuk kenaikan harga semuanya. Dan aku percaya taraf hidupmu pun akan Tuhan naik. Amin. Amin. Jangan mengeluh, nangis, mentau, nangis, mengeluh. Ucap syukur, terima kasih Tuhan. Supaya orang mengeluh, pendeta tidak pernah mengeluh, anak Tuhan tidak akan mengeluh. Malah kalau tadinya harga minyak 28.000, aku beli 1, aku akan beli 2. Saudara, begitu lihat naik ke atas, ada banyak minyak di atas. Naik saya 8 yang 22 liter. Saya mainnya begitu sekarang. Begitu naik, tadinya kan rame orang di sini, ya kan? Kita mulai akan naik, mulai saya terus. Gak boleh lagi makan tempe di gereja. Tempe tahu. Sekarang mulai tahun 2022 makannya itu ayam ikan. Harga pada naik.
Begitu barang itu naik, begitu saya bilang kita harus beli banyak-banyak. Begitu ayam naik, begitu ikan naik, udah tempe dikasih 3. Kita beli yang mahal sekali. Yang naik itu yang kita beli. Supaya orang tahu Yesus begitu. Supaya orang tahu Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Jangan takut, amin. Sebentar gadis kita bisa tempatkan nanti tempatin di awal April. Supaya orang tahu bukan gembala yang hebat, bukan jemaat yang hebat, tapi Yesus kita yang hebat. Amin. Yesus kita yang dahsyat. Amin. Yang kedua, yang pertama, pandang Yesus. Pandang dia dengan benar dalam hidup. Pandang. Jangan kerdilkan buat kita. Yang kedua, kalau engkau mau, kemudian Tuhan menyatakan, siapkan diri, posisikan diri, agar kita layak menerima janji itu. Banyak orang terkadang gak siap, tapi posisikan dirimu untuk kau layak menerima janji Tuhan. Di ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Jika Ia berkenan. Oleh karena itu, posisikan dirimu di hadapan Tuhan, supaya engkau adalah orang salah satu yang layak menerima perkenan Tuhan. Katakan amin. Posisikan dirimu. Tuhan, aku siap untuk menerima mereka. Karena banyak orang kagak siap. Begitu diberkati menjadi sombong. Benar tak? Siap ya, semua siap menerima duit, tapi siap mental, siap rohani, tidak siap. Tadinya berkatnya pas-pasan, begitu Tuhan limpah-limpahkan. Tadi waktu berkat pas-pasan, keluar royal sama gereja. Begitu dilimpah-limpahkannya, menjadi pelit. Banyak gak orang begitu? Kaya, jadi pelit. Sebelum kaya, kagak pelit. Tapi udah banyak berkatnya, jadi pelit. Saya mau bilang, posisikan ini, posisikan untuk engkau layak menerima janji Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan, aku siap. Aku siap menerima semua janji-janji. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat saat ini. Siapkan diri. Mau menyiapkan diri? Mau? Bapak Charlie, siapkan diri. Gak usah takut. Kegagalan, banyak kegagalan kita. Gak usah takut dengan kegagalan ini. Tuhan bisa ubah kegagalan menjadi berkat yang besar. Orang bisa remehkan kita waktu kita gagal. Tadinya Tuhan bisa angkat kita waktu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita mau posisikan diri kita. Waktu saya keluar dari penjara, orang gini, geli orang lihat saya. Mantan narapidana. Banyak gak cercaan yang saya terima? Banyak. Dan saya harus berjuang. Dan saya tidak perlu pengakuan mereka. Yang perlu pengakuan Tuhan. Nanti Tuhan begitu nyatakan kemuliaan yang orang akan lihat. Wush, benar. Mantan narapidana diubah Tuhan. Kan kira-kira kan? Benar gak kira-kira? Sekarang gak pernah orang yang tahu-tahu saya gak pernah lagi kagak sekarang. Luar biasa. Mantan narapidana Tuhan Pak. Keren ya? Itu bukan sombong, tapi Tuhan sedang menyatakan kemuliaan. Saya posisikan diri saya. Waktu orang jijik gak apa-apa, saya tetap maju. Waktu orang gak percaya gak apa-apa, saya tetap maju. Siapa yang percaya dengan omongan narapidana? Benar gak kira-kira? Yang percaya dengan omongan narapidana adalah narapidana sendiri. Bagaimana istri saya bisa percaya? Saya mantan narapidana mau melamar kau. Ya geli dong. Perawat istri saya. Waktu saya mau lamar, saya mantan
mantan narapidana mau melamar kau, kerjaan saya sekarang tidak ada, saya hanya melayani Tuhan. Percaya nggak dia? Oh, apa itu? Tapi Tuhan bisa ubah. Waktu kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita, Dia akan angkat kita. Kalau kemuliaan Tuhan mau turun atas hidupmu, posisikan dirimu agar kau layak menerima kemuliaan itu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan kiri kanan, posisikan dirimu. Yang terakhir, masih di ayat itu, dan ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Yang terakhir, kalau kau menerima kemuliaan Tuhan dalam hidup, hanya satu, bangsa Israel disuruh ke negeri yang sudah janjikan. Pergi ya kan? Hanya berapa yang mau berangkat? Di luar Musa ya. Hanya kalian, yang lainnya kagak. Artinya bicara kalau nggak mau Tuhan suruh pergi dan nggak mau itu bicara apa? Bicara tidak. Kalau Tuhan suruh melangkah aja. Udah mau kemana terserah Tuhan. Oke, kita mengalir, kita melangkah. Tuhan bilang berjalan. Waktu Tuhan bilang bangun, saya bangun. Kita bangun sama-sama. Banyak kerikil, bukan kerikil lagi. Batu-batu gede ya. Batu-batu gede. Tapi saya mau minta, batu gede itu gak pernah bikin kita jatuh. Katakan Anda, yang bikin jatuh itu batu kerikil, licin. Saya bilang kagak apa-apa, yang penting bukan kerikil lah. Kalau gede-gede kelihatan, kerikil ini gak kelihatan kan? Ternyata memang batu-batu gede. Puji Tuhan. Oh, batu gede, ya udah. Kalau kerikil kan, kalau batu gede enak, tinggal dipindahkan. Kerikil gimana pindahkannya? Capek berarti. Pakai skop, sapu. Di kerikil itu ada apa kan? Ada pasir. Capek banyak. Tapi kalau lihat oh batu gede. Gimana caranya ini? Oh, ambil kayu, dorong dia. Gak bisa juga. Ambil martil besar yang 10 kilo, bantai dia. Ya kan? Pecah, buat. Kerikil kecil, panggil orang, kagak ada yang beli. Tapi kalau banyak batu gedenya, panggil gratis, mau gak batu gede itu? Gratis, mau. Ngerti maksud saya? Banyak batu gede, banyak. Ya. Tapi ya nah, karena kita bisa lihat. Yang gak bisa kita lihat ini apa? Kerikil. Jadi biar Tuhan gak apa-apa batu gede. Biar kami bisa lihat. Dan kami bisa bantai dia. Kami bisa pindahkan dia. Kerikil ini terkadang gak bisa pindahkan. Karena kita anggap remeh. Karena kita bisa lalui. Batu gede ini gak bisa. Harus dipindahkan. Harus dikalahkan. Benar gak? Jadi saudara, kalau kau mau menerima janji Tuhan, taat aja. Ibadah taat, ya. Jangan mau dengar kiri kanan yang tidak bisa menurunkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan tidak taat, ya. Jangan mau dengar. Pokoknya sekarang yang kita mau dengar hanya satu, siapa? Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita jalan aja, oke? Amin, amin. Masalah problem pokoknya jalan. Yosua banyak masalah guys. Dia bilang, dia robek bajunya. Dia bilang, di sana penuh madu, di sana penuh dengan susunya. Ayo kita ke sana. Memang orangnya gede-gede, tapi kita akan habiskan mereka. Karena Tuhan yang memimpin kita, kita akan hancurkan. Mari kita ambil berkat itu. Ini iman hebat. Ini iman hebat. Yang kedua, ketiga.
Yang terakhir, kau harus punya iman kita. Katakan amin. Katakan, kita harus punya iman kita. Katakan ini kalau kita harus punya iman hebat. Ya, makanya kemarin setiap orang sekarang ngomong sama saya, Pak, bagaimana mobil? Yes, tahun ini. Enggak apa, kurang beriman. Saya bilang, tahun ini saya mau punya mobil. Wis, tahun ini saya mau punya mobil. Bukan untuk sombong, saya beriman. Udah masuk tahun ke-6 kok nggak masih juga naik ini dong, ya kan? Saya bilang gini sama istri, Tuhan tahun ini saya mau punya mobil, karena sudah gak bisa naik kereta Tuhan, udah 4, ya kan? Tadinya masih bisa 3, saya Diva di depan, mamanya di belakang. Sekarang Elo sudah ada, mau ditaruh di mana? Ya harusnya mau mobil. Jadi saya bilang udah 4, saya mau mobil tahun ini. Amin. Kalau nanti saudara, saya udah punya mobil, jangan pegang-pegang mobil saya. Ngeri kali ya, gue bilang batal. Ya, tapi saudara, kita harus punya iman ini. Saya tahun ini juga, Tuhan tahun ini gereja Isa masih punya. Saudara, gak usah takut. Bahkan nanti kalau Tuhan udah kasih saya mobil, yang paling banyak saudara pakai dari saya. Kenapa? Saya belum berani bawa mobil juga sampai sekarang. Ya kan? Paling Novi yang capek nanti. Ya. Jadi siap-siap Diana, Okta, siap-siap. Begitu Tuhan udah mulai kasih share mobil, langsung belajar mobil semuanya. Coba punya SIM sekalian. Saya itu paling senang gak usah nyetir. Iya, dan saya nggak suka di depan. Saya nggak tahu kalau di mobil saya duduk, saya nggak suka di depan. Saya sukanya di belakang. Kalau di belakang itu bos-bos kan. Di depan tuh ajudan. Makanya kalau naik mobil kami naik Grab sama Ferdinand, saya bilang, Dinan kau di depan, saya di belakang. Bukan kau bos saya bos. Kau kan ajudan, ya kan? Saya sukanya di belakang, di tengah. Tempat coba nggak pernah duduk di depan. Menteri kemana-mana kagak duduk di depan. Benar nggak? Benar. Supir, selesai supir aju dan mereka di mana? Di belakang, di tengah. Saya pun mau di tengah, ya kan? Amin. Kalau kau mau kemuliaan Tuhan dinyatakan, kau harus punya iman yang hebat, iman yang luar biasa. Semuanya mau kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Semuanya mau, jangan pernah takut. Amin. Kalau kau masih punya masalah, kau masih punya problem dalam hidupmu, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kalau kau masih ada pergumulan sampai saat ini, apapun itu pergumulan, gak usah takut. Gak usah takut. Apa pergumulan? Gak usah takut. Apa itu pergumulan? Gak usah takut. Barangkali kau masih berjuang dengan usaha, gak usah takut. Pandang aja Yesus. Pandang Yesus dengan benar. Katakan, Tuhan aku sedang memulai. Aku tahu, aku percaya. Kalau aku kasih usahaku ini kepada Tuhan, Tuhan yang akan pimpin. Aku akan jadi alat Tuhan dan aku akan melangkah bersama dengan Tuhan. Pandang Yesus. Pandang Yesus dengan benar. Katakan, Tuhan aku sudah melakukan ini. Aku percaya bahwa Tuhan itu yang hidup. Engkau akan angkat aku melalui usahaku ini. Karena usahaku ini usaha yang legal oleh Tuhan. Jangan ilegal. Tuhan akan berkati. Yang kedua, posisikan dirimu untuk kau layak menerima kemuliaan itu. Posisikan dirimu dengan benar di hadapan Tuhan. Itu sampai Tuhan katakan, yes, engkau layak. Aku posisikan diriku sama istriku dan dia katakan engkau layak untuk dapat anak satu lagi. Saya posisikan. Yang ketiga, engkau harus taat terhadap dirimu. Taat aja. Kalau Tuhan bilang, lakukan. Tapi ingat, sesuai dengan firman, ya, jangan disuruh berjudi. Jangan disuruh buat dosa. Dan terakhir, kalau kau mau melihat kemuliaan Tuhan, kau harus punya iman yang hebat. Amin.
Amin.